Seorang mahasiswa terduga pelaku penyimpangan seksual fetish berkedok riset di Surabaya, Jawa Timur berhasil ditangkap oleh polisi. Sementara di Yogyakarta, seorang mengaku dosen melakukan dugaan pelecehan seksual dengan modus penelitian swinger. Beberapa hari terakhir, media sosial gaduh dengan fenomena fetis bungkus kain jarik berkedok riset yang diduga dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Universitas Airlangga sendiri hingga saat ini telah menerima 15 pengaduan dari korban dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pria berinisial G. Fenomena ini berawal dari sebuah utas di salah satu akun Twitter yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual dari pria berinisial G. G meminta beberapa orang untuk membungkus tubuhnya dengan kain jarik atau kain batik. Namun pelecehan tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui foto dan video yang tidak wajar. UNER Surabaya mengonfirmasi, G merupakan mahasiswa semester 10 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Pengusutan Polda Jawa Timur telah mengungkap rekam jejak kasus ini di media sosial, seperti ajakan pelaku pada para korban untuk membungkus badan dengan kain. Polisi masih menyelidiki adanya dugaan pelecehan seksual, baik melalui media sosial ataupun secara fisik. Kemarin betul telah dilakukan penangkapan, tepatnya di daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Dan kemudian saat ini tentu tindak lanjut proses penyidikan. Salah satu mahasiswa Universitas Airlangga yang mengaku menjadi korban dugaan pelecehan seksual fetis bungkus kain jarik meminta pihak kampus dan polisi segera menindak tegas terduga pelaku karena dianggap meresahkan mahasiswa. Korban sendiri sudah beberapa kali melapor ke pihak kampus melalui organisasi fakultas. Namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan baik karena terduga pelaku G selalu menjadi panitia ospek mahasiswa baru. Gini, waktu itu kan saya ada ospek di fakultas juga. Nah, orang-orang pendamping fakultas bilang itu sebenarnya udah banyak banget yang korbannya, incerannya selalu maba. Dan ternyata setelah saya ngobrol sama banyak orang, teman-teman saya juga banyak kan di ITS sama di UNER dan UPN, nah gitu kan. Nah, mereka bilang, temanku dan aku yo di DM-in gitu. Jadi dia tuh nggak mandang bulu gitu, itu seremnya. Komite Etik dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya akhirnya menggelar sidang terkait kasus pelecehan seksual fetis. Sidang virtual ini hanya diikuti oleh pihak keluarga tanpa terduga pelaku. Universitas Airlangga akhirnya resmi mengeluarkan Gilang Aprilian Nugraha Pratama, mahasiswa terduga pelaku fetis kain jarik berkedok riset. Keputusan ini diambil berdasarkan laporan pelacakan, pengumpulan informasi, hingga pertemuan komite etik dengan keluarga terduga pelaku. Berdasarkan laporan pertama setelah melakukan pelacaan, kemudian yang kedua mengumpulkan informasi dari tim help center, kemudian pertemuan dari pihak dekanat FIB dengan keluarga yang bersangkutan melalui daring karena keluarganya berada di luar kota Surabaya. Akhirnya Pak Rektor memutuskan yang bersangkutan dikeluarkan atau di drop out. Perilaku menyimpang juga terjadi di Yogyakarta. Seorang yang mengaku dosen berinisial BA ramai diperbincangkan di media sosial karena dugaan pelecehan seksual dengan modus penelitian swinger. BA bahkan mengakui melakukan pelecehan seksual kepada para korbannya. Saya, atas nama Bambang Arianto, ingin menjelaskan bahwa pernyataan saya mengenai rencana penelitian tentang swinger kepada banyak perempuan adalah bohong. Karena sesungguhnya saya lebih ingin berfantasi swinger secara virtual semata. Hal itu dikarenakan kata swinger sering menghantui saya di setiap waktu dan tempat. Selain berfantasi secara virtual tentang swinger, saya juga pernah melakukan pelecehan secara fisik.
Oleh sebab itu, secara khusus saya meminta maaf kepada seluruh korban, baik dari kampus UGM Bulak Sumur maupun yang lain, yang pernah menjadi korban pelecehan saya, baik secara fisik, tulisan maupun verbal, sehingga menimbulkan banyak trauma. Saya juga meminta maaf kepada NU dan UGM karena selama ini menyalahgunakan nama NU dan UGM dalam mencari target. Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta menegaskan bahwa BA yang mengaku dosen UNU tidak pernah menjadi dosen UNU Yogyakarta. Namun peneliti tersebut pernah membantu LP3M UNU Yogyakarta untuk materi penulisan dan literasi di tahun 2017 hingga 2018 dan bukan pengajar tetap. BA diberhentikan karena ada laporan perilaku menyimpang. Orang menyebut si BA ini dosen UNU padahal bukan. Kan? Bisa dicek kan? di struktur di PDDikti nggak ada namanya BA gitu. Jadi keterlibatan BA dalam konteks UNU itu karena ada kebutuhan dalam mata kuliah MKD. Ketua Pengurus Wilayah Fatayat NU DIY mengatakan telah membentuk tim advokasi dan telah mendapat aduan pertama kali dari beberapa perempuan sejak Mei 2018.